Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan struktur atom. Kita bagian ketiga, nanti hari ini kita akan fokus pada bilangan kuantum. Meskipun nanti akan saya awali sedikit mengulang terkait dengan dua teori terakhir dari teori atom, teori perkembangan atom, yaitu dari Bohr dan teori mekanika kuantum. Baik, langsung saja. Jadi kita masuk di dalam pembahasan struktur atom ini. Sekali lagi nanti kalian fokus pada bilangan kuantum, meskipun di awal saya akan menyampaikan agak cepat terkait dengan dua teori atom, yaitu Bohr dan mekanika kuantum. Baik, kita langsung materi kelas semester dasar terkait dengan struktur atom. Ini merupakan bagian yang ketiga. Kita fokus pada teori atom modern, lebih khusus pada pada bilangan kuantum. Dua teori yang terakhir yang kita bahas, yaitu model atom Bohr. Saya nggak akan menjelaskan lagi, tapi saya memfokuskan bahwa elektron di dalam menyusun atom, dia berada pada kulit atau lintasan tertentu. Jadi pada kulit atau lintasan tertentu, istilahnya adalah orbit. Ini saya menekankan pada istilah orbit. Jadi mudah sekali kita akan mendapatkan elektron tersebut. Jadi kayak lagi di sini saya memfokuskan pada bahwa elektron itu dalam atau keberadaannya di dalam atom, dia nanti berada pada orbit. Nah, orbit ini nanti kita namakan sebagai kulit yang dilambangkan dengan kulit ke K. Jadi kalau ini gambarnya, ini kan inti atom ya, ini di sini ada ini kan inti atom, ini kulit satu, kulit kedua, kulit ketiga, dan seterusnya. Nah ini di sini nanti kita nggak menyebutnya tidak kulit ke satu ya, meskipun boleh kita nanti menyebut kulit ke satu begitu, tapi biasa kita menyebut kulit K, kulit L, kulit M, N, O, P, dan I. Jadi itu hanya istilah saja. Jadi kulit ke satu itu kulit K begitu. Nanti jumlah maksimalnya seperti dalam tabel, tapi itu nanti kita bahas nanti. Saya akan lebih hanya fokus saja bahwa elektron itu di dalam atom berada pada kulit atau orbit lintasan tertentu. Ini intinya. Sehingga kita mudah. Jadi elektron ini, misalnya saja saya menunjuk elektron ini berada pada kulit keberapa? Kulit ke satu. Jadi kalau kita mau mencari elektron ini, kita cari di kulit ke satu, maka pasti ketemu begitu. Mudah ya, jadi untuk teori atom Bohr. Tapi berbeda nanti perkembangan teori mekanika kuantum atau teori atom modern. Yang kemarin sudah kita bahas, yang tokoh-tokohnya, yang sangat terkenal ada 3, meskipun di sini saya tuliskan 4, bahkan nanti masih ada beberapa yang lain. Jadi selain Broglie, Heisenberg dan Schrödinger juga ada Pauli, kemudian nanti ada Hahn, ada Aufbau, kemudian ada juga ini didasari oleh Max Planck dan sebagainya. Jadi di sini ada tiga yang utama yang mendasari teori mekanika kuantum, yaitu teori dualisme dari Broglie, kemudian teori ketidakpastian dari Heisenberg, dan nanti kebolehjadian menemukan suatu elektron di dalam suatu atom yang dikemukakan oleh Schrödinger. Nah, beda dengan gambarnya tadi ya. Kalau tadi elektron itu kan pasti mudah begitu ya, menurut Bohr. Tapi kalau menurut mekanika kuantum nanti tidak. Elektron itu hanya kebolehjadian.
di sini kalau ini inti begitu, ini bukan berupa lintasan atau garis, tapi suatu ruang kebolehjadian. Kemungkinan terbesar kita menemukan elektron tersebut dalam suatu atom. Jadi ini makanya ini apakah elektron itu ada di sini? Ya mungkin, tapi bisa juga di sini, bisa juga di sini, bisa juga di sini, tapi jarang ada di sini. Meskipun mungkin, kalau kita lihat, kita perhatikan gambarnya, kalau ini agak tebal ya, warna coklat kemerahan ya. Ini di sini agak tebal, tapi di sini tipis. Tipis bukan berarti tidak ada, kemungkinan bisa saja. Tapi kemungkinan besar ditemukan pada garis-garis tebal ini. Tetapi tidak sama halnya dengan apa yang dikemukakan oleh Bohr yang merupakan lintasan. Ini hanya kebolehjadian. Namanya kebolehjadian itu kemungkinan besar. Kemungkinan besar belum pasti, tidak 100%. Mengapa dia berada pada kebolehjadian tertentu? Ya, kita dapat kembali ke tiga teori dasar yang dikemukakan oleh Broglie. Saya nggak menjelaskan rumus-rumusannya. Juga ketidakpastian Heisenberg. Nah, ini yang saya akan jelaskan nanti di sini justru apa yang ditemukan oleh Schrödinger. Kalau kita yang belajar, apalagi di tingkat SMA, mungkin kita masih kesulitan ya, kita mempelajari apa yang dikemukakan oleh Broglie, Heisenberg maupun Schrödinger. Maka kita yang agar mudah, maka nanti kita mempelajari yang mudahnya, yang mendekati apa yang dikemukakan oleh ketiga ahli ini. Salah satu apa yang dikemukakan oleh Schrödinger, ini yang nanti akan kita bahas, bahwa gerakan elektron dalam atom itu digambarkan pada suatu persamaan gelombang. Persamaannya seperti apa? Ya, kalau kalian nanti kuliah S1, S2 di jurusan fisika atau kimia nanti akan mempelajari. Tapi untuk di tingkat SMA tidak. Jadi tambah pusing. Ini integral, kalau nggak salah integral tingkat 4. Jadi di tingkat S1, jadi SMA saja untuk matematika tidak mempelajari sampai integral itu. Bahkan kalau di tingkat SMA ini kan dipelajari di kelas 12. Jadi nggak mungkin kita nanti bisa mempelajari ini, kita nanti hanya akan ambil mudahnya, bagaimana kita bisa memahami apa yang dikemukakan oleh Schrödinger. Dia sekali lagi, gerakan elektron itu digambarkan berdasarkan persamaan gelombang. Kemudian dia juga menyebutkan mengenai istilah orbital. Jadi kalau tadi Bohr itu menyebut istilah lintasan atau orbit, maka Schrödinger itu menyebutnya dengan istilah orbital. Kebolehjadian kita menemukan suatu elektron dalam suatu atom. Pengertiannya bisa kalian baca yang atas ini ataupun yang bawah ini sama. Selain menyebutkan atau kita menemukan istilah orbital yang dikemukakan oleh Schrödinger, ada tambahan. Kalau pada Bohr, kita tadi kan hanya mengenal lintasan itu atau kulit, itu kulit KLMN, kulit besar begitu. Pada kulit K terisi 2 elektron, pada kulit L nanti terisi 8 elektron, dan seterusnya begitu. Sedangkan Schrödinger dengan penurunan persamaan gelombang ini, nanti dia menemukan tidak hanya kulit, tapi juga subkulit. Artinya kalau misalnya saja dalam satu kulit itu terdapat 18 elektron, itu posisinya bagaimana? 18 itu. Ternyata 18 itu yang 2 itu pada subkulit pertama. Jadi pada misalnya ini pada kulit ke N misalnya. Jadi pada kulit keempat, pada kulit 4 ada 18 elektron. Bagaimana tersusunnya elektron tersebut? Meskipun nanti konfigurasi kita bahas di belakang ya. Tapi saya memberikan gambaran bahwa dia itu tidak biuk jadi 1, 18 elektron tidak. Yang 2 elektron itu mengumpul pada subkulit pertama dari kulit keempat. Yang 6 itu mengumpul. Kemudian yang 10 mengumpul sendiri begitu. Jadi
berada pada subkulit-subkulit. Itu gambaran sedikit saja, nanti kita bahas pada konfigurasi elektron. Jadi selain menggunakan istilah orbital, yaitu kejadian menemukan suatu elektron dalam suatu atom, Schrödinger dari persamaan Schrödinger juga kita bisa mengetahui bahwa elektron itu tidak berada pada kulit secara keseluruhan, masih terurai, terbagi di dalam subkulit-subkulit tertentu. Nah, apa yang dikemukakan oleh Schrödinger ini nanti bagi kita masyarakat awam yang mudah untuk belajar, maka nanti kita menurunkannya dengan istilah bilangan kuantum. Jadi bilangan kuantum ini nanti bisa saya katakan seperti alamat begitu ya. Jadi saya berikan gambaran begini untuk supaya sebelum jauh. Misalnya saya menyebut begini, siswa Man 2 Kota Madiun. Siapa siswa Man 2 Kota Madiun? Ya lebih dari 1.200 orang. Nggak spesifik. Nanti di dalam satu atom, elektron itu memiliki alamat identitas yang spesifik. Misalnya begini, yang dimaksud seperti kalian siswa ya. Saya siswa nomor absen 40, kelas 10, MIPA 1, Man 2 Kota Madiun. Ada beberapa identitas di situ. Kalau saya memanggil, silakan nanti siswa yang memiliki nomor absen 40, kelas 10, MIPA 1, Man 2 Kota Madiun menemui saya. Yang datang ke saya pasti hanya satu orang. Tapi kalau saya menyebut, silakan siswa Man 2 Kota Madiun menemui saya, 1.200 orang. Kalau saya misalnya memanggil, silakan siswa kelas 10 Man 2 Kota Madiun, berarti ada dua identitas ya, Man 2 Kota Madiun dan kelas 10. Maka yang datang ke saya 400 orang. Karena kelas 10-nya sebanyak 400 orang. Tapi kalau saya spesifikkan misalnya silakan siswa kelas 10 MIPA 2 Man 2 Kota Madiun menemui saya. Man 2 Kota Madiun 10 MIPA 2. Berarti seluruh siswa yang memiliki identitas ini akan menemui saya. Berarti ada 36 anak. Tapi kalau saya menyebut lebih spesifik lagi, siswa Man 2 Kota Madiun, kelas 10, MIPA 2, nomor absen 40, nah, ada 4 identitas yang saya tunjukkan, yang saya panggil, menemui saya. Yang datang hanya satu orang. Ya mungkin kalau satu Man 2 yang memiliki nomor absen 40 itu ada 35 siswa karena ada 35 kelas. Tapi yang memiliki keempat identitas Man 2 Kota Madiun, kelas 10, 10 MIPA 2, nomor absen 40 hanya satu orang. Itu nanti bilangan kuantum. Memberikan identitas secara khas pada setiap elektron yang berada pada sebuah atom. Jadi mungkin saja di situ dia memiliki 3 identitas lain. Jadi tadi saya menyebutkan kalian ada kelas 10 MIPA, kelas siswa Man 2 Kota Madiun, kelas 10 MIPA 2. Sama, ini masih ada banyak orang. Tapi kalau sudah spesifik, tapi bisa juga ini yang memiliki identitas ini banyak. Kelas 10, jadi siswa Man 2, kelas 10 nomor absen 25. Ya ada 12 orang. Karena kelasnya ada 12. Nah, karena ini tadi kita tinggal. Ini ya, jadi nanti kita bilangan kuantum itu pada dasarnya akan memberikan identitas atau alamat setiap elektron yang berada dalam suatu atom. Dan alamat ini adalah khas, identitas ini khas. Dalam satu atom tidak mungkin ada 2 elektron yang memiliki keempat bilangan kuantum atau memiliki identitas nanti yang sama persis. Tadi saya menyebutkan 3 identitas lain mungkin sama, tapi satu identitas yang satunya pasti berbeda. Itu mengenai bilangan kuantum. Nah, jadi nanti bilangan kuantum itu ada secara keseluruhan, kita baca dulu, ada 3 yang saling yang tergantung. Kita sebut bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik. Itu tergantung.
Jadi tergantung itu maksudnya gini, kalau bilangan kuantumnya bahwa bilangan kuantum azimut sangat tergantung pada bilangan kuantum utama. Jadi tidak bisa misalnya saja kalian menyebutkan tadi, kalian siswa kelas 10 gitu aja. Kelas 10 di sekolah di mana kamu? Ya kalau sekolah itu ada kelas 10-nya, ya kalau di SD kan nggak ada kelas 10. Di SMP nggak ada. Berarti identitas awal misalnya di MAN 2. MAN 2 kalau kita mau menyebut tingkatan kelas, yang ada itu hanya kelas 10, 11, 12. Nggak bisa kalian menyebutkan misalnya kalian siswa MAN 2 Kota Madiun, kemudian menyebutnya bilangan azimut kelas 13. Nggak bisa. Mengapa? Karena kalau SMA atau Aliyah, kelasnya hanya ada kelas 10, 11, dan 12. Itu namanya tergantung. Demikian juga magnetik. Magnetik tergantung pada azimutnya. Di kelas 10, itu yang ada adalah kelas MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, sampai MIPA 8, I1, I2, I3, dan IK. Kalau kalian sudah menyebut kelas 10, MAN 2 Kota Madiun, kelas 10, kemudian kalian menyebut bilangan magnetik jurusannya adalah ilmu budaya misalnya, ya nggak benar. MAN 2 Kota Madiun nggak ada jurusan ilmu budaya. Jadi ini tergantung. Jadi magnetik ini meskipun secara umum bisa saja ada jurusan ilmu budaya, tapi di MAN 2 nggak membuka. Jadi ini tergantung. Jadi bilangan kuantum magnetik tergantung bilangan kuantum azimutnya, bilangan kuantum azimut tergantung pada bilangan kuantum utama. Nanti sedikit saya jelaskan di belakang. Dan satu lagi bilangan kuantum itu dinamakan dengan bilangan kuantum spin, yaitu rotasi bagaimana elektron itu berputar. Jadi sama halnya dengan seperti planet ataupun satelit. Rantai satelit itu kan berotasi. Jadi selain dia berevolusi mengelilingi intinya tadi dalam bentuk orbital-orbital itu, dia sendiri sebetulnya elektron itu berputar, berotasi. Dengan demikian nanti bilangan kuantum itu ada 4, yang 3, yaitu yang pertama bilangan kuantum utama, yang kedua bilangan kuantum azimut, dan yang ketiga bilangan kuantum magnetik, serta satu lagi yaitu bilangan kuantum spin. Di mana ketiga bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum, akan mempengaruhi besarnya bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum utama akan mempengaruhi besarnya bilangan kuantum azimut, atau bilangan kuantum azimut sangat tergantung besarnya bilangan kuantum utama. Sedemikian juga bilangan kuantum magnetik sangat tergantung pada bilangan kuantum azimut. Kan kita jelaskan satu persatu mengenai istilah bilangan kuantum ini. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama ini menyatakan posisi elektron pada kulit. Jadi istilahnya kulit gitu kalau di dalam teorinya Bohr. Jadi dia berada pada kulit keberapa. Nanti dilambangkan dengan huruf N. Besarnya nanti merupakan, istilahnya ini saya menuliskan bilangan bilangan bulat bukan 0, nilai positif ya, istilahnya bilangan asli gitu ya kalau menurut matematika. Yaitu 1, 2, 3. Di mana kulit ke K nanti kulit K itu kita sebut N-nya sama dengan 1. Kulit L bilangan kuantum utama atau N-nya 2. Sedangkan kulit M nanti N-nya 3. Udah ya. Jadi nanti dan sampai sekarang besarnya kulit itu baru sampai 7 gitu. Jadi atom yang terbesar itu hanya memiliki 7 kulit gitu. Di atasnya belum ada. Ya mungkin perkembangan yang jauh besok ya memungkinkan saja kita membuat kulit sendiri pada suatu atom. Tapi sampai sekarang kulit atau bilangan kuantum N itu kita hanya mengenal 1 sampai 7. Bilangan kuantum utama. Setelah bilangan kuantum utama N, kita masuk ke bilangan kuantum azimut yang dilambangkan dengan L, biasanya seperti L Latin gitu ya. Tapi nanti mohon maaf saya kadang menuliskannya ya karena saya lupa menuliskan pakai komputer atau mengetik, itu L-nya kadang seperti L biasa, tapi sebetulnya lambangnya adalah L kecil huruf Latin begitu. Bilangan kuantum azimut nanti menyatakan subkulit.
atau tingkat orbital, maaf itu tingkat orbital, tingkat energi orbital. Supaya nggak salah, ini tingkat energi orbital atau tingkat gitu ya. Itu saya nggak bisa menggunakan. Jadi ini nanti tingkat orbital gitu aja ya, tingkat energi orbital di sini seperti tanda. Nah, ini menunjukkan subkulit yang dimiliki oleh suatu kulit dalam satu atom. Elektron itu berada pada subkulit mana begitu. Setiap kulit memiliki kemampuan kepemilikan jumlah kulit itu beda-beda. Tergantung dia pada kulit keberapa. Besarnya bilangan kuantum azimut atau nanti jenis kulit subkulit yang dimiliki. Saya ulangi, besarnya bilangan kuantum azimut atau jenis subkulit yang dimiliki oleh satu kulit dalam satu atom nanti besarnya adalah 0 sampai N-1. Misalnya kulit ke K yaitu N-nya 1 berarti berapa L-nya? Ya 0 sampai N-1, 0 sampai 1-1, 1-1, 0. Berarti kulit ke-1 hanya memiliki bilangan kuantum L 0. Kulit kedua, N-nya 2, itu L-nya sama dengan 0 sampai 2-1, 2-1, 1. Berarti dia memiliki 0 dan 1. Kulit ketiga, N-nya 3, L-nya itu 0 sampai 3-1. 3-1, 2. Berarti 0, 1, 2. Begitu pula kulit keempat, berarti N-nya 4, L-nya itu 0, 1, 2, 3. Ada 4 subkulit. Untuk yang N-nya 5 dan seterusnya, ini sementara gitu. Baru sampai memiliki subkulit itu sampai 4. Meskipun secara teori misalnya aja N-nya 6 itu berarti L-nya itu kan 0, 1, 2, 3, 4, 5 secara teori. Tapi kenyataannya sampai sekarang itu baru memiliki L itu 0 sampai 3 yang terbesar. Ini ya, jadi menunjukkan jumlah dan jenis subkulit. Saya ulangi, misalnya kulit ketiga, N-nya 3, dia memiliki subkulit 0, 1, 2. Angka atau bilangan 0, 1, 2 ini ada maknanya. Jika L-nya itu 0, kita sebut subkulitnya subkulit S. Kalau L-nya 1, subkulit P. Ini singkatannya. Kalau L-nya 2, nanti D. Kalau 3 itu F. Ini jenis-jenis kulitnya. Jadi boleh saya menyebut bilangan kuantum pada kulit ketiga, subkulit atau bilangan azimutnya 1. Berarti itu sama dengan 3. Kalau 1 itu kan P. Berarti 3P. Nanti menyebutnya begitu. Jadi supaya nggak jumbo begitu. Jadi kalau saya menuliskan 3, 1 gitu kan sama-sama bilangannya, maka menyulitkan. Maka untuk bilangan kuantum azimut, kita biasa menuliskannya nanti dengan subkulitnya. Langsung nama subkulit, yaitu S, P, D, dan F. Jadi misalnya tadi saya contohkan 3P, berarti elektron ini berada pada kulit ketiga, subkulit P. Jadi nanti begini bentuknya, pada kulit ke-1 itu hanya memiliki bilangan kuantum azimut L, berarti hanya 1S. Pada kulit M, kulit ketiga itu bilangan kuantum azimutnya 0, 1, 2. Maka cara menulisnya subkulitnya adalah 3S, 3P, dan 3D. Begitu nanti cara menyampaikannya. Bilangan kuantum berikutnya adalah bilangan kuantum magnetik. Meskipun belum lanjut, tapi saya menyampaikan dulu bahwa di dalam satu orbital itu nanti maksimal hanya ada 2 elektron.
Nah, di dalam tadi pada kulit ada subkulit. Ternyata pada subkulit itu ada kamar-kamar yang kita sebut dengan istilah orbital. Jadi ini sebetulnya menentukan orientasi terhadap satu gambaran secara ordinat, secara matematis, bagaimana posisi dari suatu elektron di dalam ruangan itu. Kita nggak membahas lebih dalam nanti daripada bingung. Sekarang bila besarnya bilangan kuantum. Bilangan kuantum magnetik nanti besarnya dan banyaknya itu ditentukan dengan min L sampai dengan plus L. Artinya begini. Kalau subkulitnya itu S, maka itu kan memiliki S itu P-nya, L-nya itu kan sama dengan 0. Min kan nggak ada, min 0 kan nggak ada, ya berarti hanya 0 begitu. Nah sekarang yang kalau L-nya itu 1, kalau L-nya 1 berarti subkulitnya adalah subkulit P, maka bilangan kuantum magnetiknya nanti antara min 1 sampai plus 1. Jadi urutannya min 1, 0, dan plus 1. Tetapi saya tadi menyebutkan min 1, 0, plus 1. Ini tidak harus urut. Jadi yang penting adalah ada bilangan 0 plus 1 min 1. Boleh saya menyebut begitu. Jadi yang penting di sini ada 3 orbital yang setingkat. Min 1, 0, plus 1. Apa artinya min 1? Apa artinya 0? Apa artinya plus 1? Nggak ada artinya apa-apa. Jadi kok min 1 itu artinya bentuknya begini, nggak ada. Beda ya tadi ketika bilangan kuantum L, ketika L-nya itu sama dengan 1, berarti dia adalah subkulit P. Tapi ketika bilangan kuantum magnetik itu ada min 1, artinya apa? Nggak ada artinya apa-apa. Itu hanya untuk menghitung saja bahwa subkulit P ini memiliki bilangan kuantum min 1, 0, plus 1, jumlahnya 3 orbital. Pada subkulit D di sini min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Apa artinya plus 1, plus 2? Nggak ada artinya. Dan yang jelas bahwa bilangan subkulit D memiliki tingkat bilangan kuantum magnetik min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Berapa jumlahnya bilangan? Sebanyak 5 bilangan. Itu yang penting malahan. Jadi ada 5 tingkat, 5 orbital yang setingkat itu. Sekali lagi, ini besarnya bilangan tidak bermakna, tetapi jumlahnya bilangan itu maknanya. Berapa banyaknya orbital yang setingkat. Ini bilangan kuantum magnetik. Jadi di sini yang saya pentingkan yang di paling kanan ini gitu. 1, 3, 5, 7. Yang terakhir adalah bilangan kuantum spin. Jadi rotasi nanti kita hanya mengenal plus setengah dan min setengah. Plus setengah nanti kita gambarkan dengan tanda anak panah ke atas, yang min setengah tanda anak panah ke bawah, dan ini apa plus minus itu hanya kesepakatan saja ke atas ke bawah, bahkan berputarnya searah jarum jam atau berlawanan jarum jam nanti beberapa literatur juga mungkin berbeda. Jadi plus setengah itu apakah yang berputar searah atau berlawanan jarum jam. Yang penting dalam satu pembahasan kita harus konsisten. Jadi kalau misalnya yang berputar berlawanan arah jarum jam kita beri tanda plus setengah, tanda anak panahnya ke atas. Hanya itu saja. Konsisten. Apakah nggak boleh plus setengah itu yang searah jarum jam? Boleh, yang penting kalian konsisten. Apalagi nanti setelah konfigurasi elektron, kalau kita sudah menggambarkan plus setengah, itu harus konsisten, plus setengah, plus setengah, plus setengah. Tapi nanti kita bahas pada konfigurasi elektron. Dan bilangan kuantum spin ini nanti tidak tergantung pada ketiga bilangan kuantum yang sebelumnya. Kalau tiga tadi kan tergantung besarnya bilangan kuantum magnetik, tergantung besarnya bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum azimut tergantung pada bilangan kuantum
utama. Tetapi bilangan kuantum spin tidak tergantung. Yang jelas bahwa elektron itu ada yang berputar searah jarum jam dan ada yang berputar berlawanan arah jarum jam. Bagaimana gambaran dari satu orbital itu begini maksudnya. Jadi elektron keberadaannya itu di mana? Seperti ini. Jadi lintasan elektron dalam mengelilingi intinya, ini kebetulan yang paling sederhana bentuknya orbital S ya, bentuknya seperti bola. Saya menggambarkan juga dalam bentuk seperti bola ya. Kalau jadi seperti bola-bola sepak begitu, tetapi ini lebih dalam arti transparan, tidak hanya pada permukaannya saja, tetapi secara keseluruhan ke dalam itu bisa berada di posisi itu. Hanya saja semakin ke tengah, semakin mendekati inti, itu semakin kecil kemungkinan kita dapatkan. Yang paling besar kemungkinan kita dapatkan yang berada pada kulit bolanya. Nah, ketika elektron itu berada pada bola itu, bagaimana dia bergerak? Sama halnya kalau kita melepas ke seekor semut pada bola itu. Apakah dia bergeraknya itu selalu keliling membentuk seperti lintasan, ataukah begini, ataukah begini, ataukah acak begini, ya itu terserah. Yang penting dia berada pada bola itu. Dia nggak bisa bergerak di luar bola. Selama berada pada bola, dia memungkinkan untuk bisa bergerak. Ini bentuknya orbital S. Jadi sekali lagi gerakannya atau lintasannya di mana kita nggak pernah tahu pasti gitu. Beda dengan sekali lagi dengan lintasan ya, lintasan kalau misalnya itu seperti ring begitu, kalau dia bergerak hanya pada ring. Kalau kita misalnya dipapak di tempat tertentu pasti kita ketemu. Tapi kalau kita seperti bola, kita melepaskan seekor semut pada permukaan bola, kemudian kita mau mencari kapan kita menemukan, ya mungkin sangat cepat kita langsung bisa menemukan, mungkin suatu saat sampai kapanpun kita sulit untuk menemukan, karena gerakan dia bebas-bebas saja, yang penting berada pada bola itu. Ini bentuk orbital S. Nah sekarang orbital P agak rumit. Jadi sebuah elektron itu gerakannya seperti ini kemungkinan besarnya memang yang ini gambarnya agak tebal ini. Kecil sekali kemungkinan kita menemukan mendekati inti ini. Tapi satu elektron saja, ini gerakannya seperti ini, bebas. Dia di sini boleh, misalnya di sini boleh. Nah, dalam satu orbital, maaf ini, dalam satu gambar ini, maksimal hanya terisi 2 elektron. Jadi di sini 2, ini juga 2, ini 2, ini juga 2. Jadi gerakan 2, jadi di sini nanti 2, mungkin yang satunya begini, ada yang satunya begini, ya bisa saja. Jadi ini gambaran orbital. Ya. Kalau kesulitan ya nanti kita sambil berjalan bagaimana menggambarkannya. Ini yang lebih rumit lagi kalau orbital D. Sebuah elektron saja gerakannya seperti ini. Bisa saja dia berada pada posisi-posisi ini sebuah elektron ya. Jadi kalau kita mau menggambarkan 10 elektron itu sudah ya gambarnya tumpuk-tumpuk kakaruan begitu. Apalagi misalnya sampai 60 elektron, tolong gambarkan ya. Mungkin kita akhirnya nggak melihat gambar elektron, tapi gambarnya tumpuk-tumpuk kakuan ya seperti bola ruwet begitu. Jadi ini 5 orbital atau maksimal 10 elektron, kita gambarnya seperti ini kemungkinannya. Apalagi yang bentuk orbital F, lebih jelimet lagi. Ini sebuah elektron digambarkan posisinya ini sekali lagi dalam setiap gambar yang saya tunjukkan ini hanya maksimal diisi 2 elektron ya. Ini gambarannya nggak usah terlalu kita irukan, yang penting mungkin yang paling sering nanti yang kalian pahami adalah S, P, dan D. Nanti sambil berjalan kalian bisa kita diskusikan begitu. Nah sekarang kita ke contoh soal begini. Misalnya saya minta kalian menuliskan bilangan kuantum, dari artinya keempat bilangan kuantum semua elektron yang berada pada kulit L. Sederhana, jadi ini alamatnya ya, identitasnya. Jadi yang berada pada kulit L itu elektronnya siapa saja. Yang boleh ada di situ siapa saja. Seperti kalian di kelas 10 MIPA 1 siapa saja. Ya, yang dengan identitas siswaman 2 Kota Madiun 10 MIPA 1 absen mulai 1 sampai 36. Berarti maksimal nanti hanya ada siswa sebanyak 36 siswa. Demikian juga di sini kalau bilangan kuantum yang kita batasi pada orbital kulit L. Kalau pada kulit L berarti N-nya itu kan 2. Maka yang mungkin apabila
elektron ini memiliki N sama dengan 2. N2 itu memungkinkan ini. Jadi ada 8 elektron. Jadi N yang 2 itu yang memungkinkan L-nya 0 dan 1. N0 itu yang mungkin jika M-nya juga 0. Nggak mungkin L-nya 0, M-nya lebih dari 0. N2, L0, M0, maka S-nya yang mungkin adalah plus setengah dan min setengah. Mohon maaf ini yang tidak saya tanda plus, mestinya ada plus begitu ya. Demikian juga ketika L itu 1, maka M-nya min 1, 0 dan plus 1. S-nya ini plus setengah dan ini. Saya menuliskan ini urut ya, saya tidak M sama dengan min 1, M min 1, ini plus setengah min setengah, enggak. Ini nanti karena ada urutannya, bagaimana cara menuliskannya. Makanya saya menuliskannya begini. Ini perhatikan. Jadi ini kalau yang ketika M-nya 0 tadi kan enggak masalah, tapi ketika L itu saya menuliskannya min 1, 0 plus 1. S-nya plus setengah, plus setengah, plus setengah. Di sini baru min 1, 0 plus 1 lagi. Min setengah, min setengah, min setengah. Contoh yang kedua. Misalnya, kalian saya minta untuk menuliskan keempat bilangan kuantum dari semua elektron yang terdapat pada subkulit 4D. Subkulit 4D. Subkulit 4D itu kan kalau kita terjemahkan, kulitnya adalah 4. Berarti bilangan kuantum utamanya 4. D itu kan terjemahan dari difusi tadi jika bilangan kuantum azimutnya adalah 2. Sehingga terjemahnya adalah semua elektron yang berada pada kulit N4 dan subkulit D, L-nya sama dengan 2. Maka elektron tersebut akan memiliki bilangan kuantum seperti ini. Yang jelas bahwa yang depan itu selalu 4, N-nya 4, L-nya itu semuanya adalah 2. Kalau L itu 2, maka M-nya yang mungkin adalah min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Dia memiliki 5 orbital yang masing-masing terisi plus setengah dulu, baru masing-masing orbital dari min 2 sampai plus 2 tadi akan terisi elektron dengan S-nya min setengah. Berarti ada 10 elektron yang memiliki bilangan kuantum utama 4 dan bilangan kuantum azimut 2 atau yang berada pada kulit 4D. Serasa itu apa yang saya sampaikan, nanti akan kita bahas mengenai konfigurasi elektron pada berikutnya, dan yaitu bagaimana elektron itu tersusun. Sementara itu nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Selain nanti akan saya minta kalian mengerjakan beberapa penugasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita baca hamdalah, alhamdulillah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.